لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita lanjutkan pembahasan kita berkaitan adab bertetangga. Di antara adab bertetangga lagi adalah tidak membiarkan tetangganya dalam keadaan lapar, sedangkan dia memiliki kemampuan untuk memberi makanan. Hal ini berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Laisal muslimu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i'un ila jambihi." Bukanlah seorang muslim yang dalam keadaan kenyang sedangkan tetangga di sebelahnya dalam keadaan lapar. Artinya paling tidak harus memperhatikan tetangga. Andai kata tetangganya memang tidak memiliki apa-apa, dalam artian tetangganya sudah berusaha ke sana kemari, sudah bekerja ke sana kemari, mencari pekerjaan ke sana kemari, kemudian hasil yang didapatkan tidak mencukupi, maka andai kata kita memiliki kemampuan untuk memberi makan, kita beri makan, jangan sampai tetangga kelaparan. Tapi jangan juga mentang-mentang dikasih terus lalu kenyamanan, merasa nyaman, merasa bebas, lalu kadang hendak lagi begawi, itu salah juga. Dalam artian kita ada jadi kita tangga sugi ya, nyaman, kado sebecari dan presiden, itu kitanya yang salah. Kemudian lagi, menghadiri acara yang diadakannya jika tidak terdapat uzur. Jadi kalau tetangga mengadakan acara, selama tidak ada uzur, datangi. Uzur itu apa? Uzur itu bisa sakit, bisa sedang berada di luar kota, atau ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Selama tidak ada uzur, datangi. Apalagi yang mengadakan acara ini orangnya kada mampu. Di dalam Simtuk Durar Maulid Al-Habs itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah." Rasulullah itu apabila diundang oleh orang miskin cepat izin datang. Jadi kita bila ada tetangga ngadakan acara, selama tidak uzur, datangi. Jangan sampai tetangga merasa kecewa. Tetangga itu kadang-kadang yang dia inginkan bukan duit kita, bukan oleh-oleh kita, tetapi yang diinginkan tetangga adalah kehadiran kita. Kadang-kadang walaupun orang jauh berdatangan sudah satu persatu, terbayang di ingatannya Haji Samsi belum datang. Nah, ayo apa? Maka rumah bersebelahan. Kenapa yuk? Ya. Ada salahkah aku lawan sidin? Sampai sidin kada datang, aku berpengantinan lah. Sudah 2:30 ada muncul-muncul sidin. Itu untung nang baik. Coba kalau nya kada baik, awas kena jam. Bila bacaraan kada ku datangi juga. Ini yang bikin kadang-kadang rusak bertetangga. Jadi nang kaya kadatang didatangi, nang miskin kah didatangi, sama aja. Sama-sama tetangga kita, selama tidak uzur, selama tidak sakit, selama kita tidak keluar kota, tidak ada urusan yang tidak dapat kita tinggalkan, bisa datangi. Tetangga tuh kadang-kadang pian pun kita datang tuh puasnya.
alhamdulillah datang pian, alhamdulillah datang, senang. Kesenangannya itu tidak bisa dinilai dengan harta. Biar datangan orang lain, tetapi tetangga kita kada datang sedihnya, sedih, sehingga mengakibatkan permusuhan. Kadang-kadang bisa terjadi seperti itu. Kemudian lagi, tidak memandang barang atau makanan yang dibawa tetangga. Tetangga lah membawa sesuatu lewat rumah kita, maka usahakan pura-pura kada melihat. Nah, jangan ditakone napa dibawa. Nah, omai banyaknya bawa durian, bagi-bagi pang sini. Oma banyaknya bawa rambutan, bagi-bagi bang. Oma banyaknya bawa iwak paten. Nah, nyamannya baunya, kasihan tetangga. Kalau bahari ulun dilajari bila tetangga tu kelihatan mulai jauh-jauhnya membawa sesuatu, pura-pura kita ada dan digawi apakah itu nah, supaya tetangga tu bila lewatnya aman. Nah, aman. Seakan-akan kita kada melihat gitu aja. Padahal kita melihat, saya mulai jauh. Izin bawa rambutan melihat, izin bawa durian melihat, izin bawa mangga melihat. Saya cuma pura-pura kada melihat apakah digawi, sehingga tetangga kada merasa bersalah. Ini mau lewat di wadah kita cangangi, ini tuh ada perasaan dia dalam hatinya, kalau ku beri ya mangganya sadikitannya, anda ku beri kayak apa anak biniku di rumah. Nah itu buah aja, belum lagi yang lain. Dalam hatinya anda kayak memberi, cuma kami di rumah banyak juga, tetapi tak ucapakan kada. Ini kadang-kadang kita tuh bisa bang, bisa marawa orang itu lah. Oma banyaknya bawaan ya. Apalagi bulan Maulid tadi, kotakan banyak lewat, oma kotak ya. Ma 4 buah kotak. Sakotak bang singgahakan di sini. Nah, itu bisa terjadi. Intinya apa? Apapun yang dibawa tetangga lah, jangan dipandang, jangan dilihati, supaya ini boleh ke rumah aman. Sebaiknya boleh ke rumah tidak ada merasa bersalah lawan kita. Ada merasa bersalah. Bersalahnya bila tetangga membawa kita marawa, inya kada sabari, bisa jadi merasa bersalah. Atau suatu ketika tatamu kita di jalan, kita kada melihat kada, bahwa seakan-akan terabaikan merasainya. Ujiannya jangan-jangan karena aku kada memberi semalam, kejadian lalu kada menegur aku, padahal kada ada urusan, cuma hatinya sangat sensitif. Nah. Kemudian lagi, menjaga rumah tetangga jika mereka bepergian. Jadi tetangga bila Idul Fitri bolehkan, Idul Adhanya boleh kampung, jaga iakan. Jangan kita nang malingnya. Ini kadang-kadang maaf aja, kadang-kadang bila bolehkan kehilangan. Masalahnya kehilangan tuh nang tahu orang yang kadeda tuh kan orang parah aja. Nah, kita nang menjagakan, misalnya pagarnya terbuka, tutupakan, atau lampunya menyala masih iakan. Oh bagus. Itu namanya adab orang bertetangga, jaga iakan apa tetangga. Atau misalnya kalau zaman dahulu itu jemuran di muka rumah, hari hendak hujan, ini di pasar pagi ambilkan, potekiakan, jangan sampai dilihatakan. Kasihan tetangga sudah di pasar pagi berjualan sunyi, misal lah ada sunyi bang, boleh ke rumah cucian basah semua. Kita maka kita ketek di rumah. Itu tahu latihan, itu pahala nang kada karasaan tapi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih afdal daripada bangatik tasbih. Apalagi kayak tadi hujan, tetangga di pasar pagi itu ini lebih share aja. Aku maka menyuci lapak banar di sini. Mambilas lapak seminggu kada batapasan, sekali batapasan jemur hujan. Maka kada orang di rumah, ini hati ini merasa. Tapi amun kita potikiakan dengan catatan kalau masuk, amun nyebab bangker kalau masuk juga, kalau ini yang kita jangkau. Amun kita potikiakan anak akan kahija,
himung tidak. Kehimungan tetangga itu, kesenangan tetangga itu tidak senilai harganya. Itu diingatnya betul, diingatnya betul. Nah. Kemudian lagi, nah, berbuat baik kepada tetangga, karena kebaikan seseorang dapat diketahui dari pujian tetangga kepadanya. Jadi intinya kayak ini, ada hadis Nabi, kan? Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan diriku jika aku berbuat baik, agar aku mengetahui bahwa sesungguhnya aku telah berbuat baik? Dan bagaimana dengan diriku jika aku berbuat buruk, agar aku mengetahui bahwa sesungguhnya aku telah berbuat buruk?" Ujar sahabat, "Ya Rasul, ulun tidak mengetahui nah. Ulun ini berbuat baik dan memang baik, atau ulun berbuat jahat ternyata memang jahat. Bagaimana cara mengetahui ulun ini berbuat baik atau tidak? Bagaimana ulun mengetahui sifat ulun ini baik atau tidak?" Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza qala laka jiranuka innaka qad ahsanta faqad ahsanta. Wa idza qala laka jiranuka qad asata faqad asata." Jika tetanggamu mengatakan kepadamu kamu telah berbuat baik, maka baik. Dan jika tetanggamu mengatakan kepadamu kamu telah berbuat buruk, maka kamu telah berbuat buruk. Hendak mengetahui baik atau kada itu takut aja tetangga. Si anu tuh kayak apa? Si tetangga sini baik. Ah, baik toh. Sebab nang tahu keadaan kita tuh tetangga. Dan sana kita belum tentu tahu. Bahkan kadang-kadang tetangga tuh jadwal kita aja hafal. Jadi sampai itu berangkat jam 7 mulai rumah, balik jam 5, itu tetangga hafal. Kayaknya sihin subuh pulang berangkat lagi ke masjid ini. Kadang-kadang nang hafal jadwal itu malah tetangga. Kita kadang-kadang kada ingat. Kenapa? Karena tetangga sangat peduli lawan kita. Makanya kalau hendak mengetahui baik atau tidak diri kita, baik-baik dengan tetangga. Bila tetangga mengatakan kita baik, insya Allah baik. Bila tetangga mengatakan kada baik, payah kita. Makanya bahari di kampung-kampung itu, gelar seseorang itu lebih terkenal daripada nama aslinya. Nah, misalnya ujar orang mana Haji Ahmad, nya madahi Haji Ahmad sabu-sabu kah ya, sambatnya langsung. Itu di kampung. Kadang-kadang mana Haji Utuh nang seller itu kah ya, itu di kampung. Kenapa mereka menyebut itu? Karena memang sudah menjadi tabiat dan sudah diketahui oleh tetangga. Oleh sebab itu, supaya jangan disebut tetangga kada baik, baik-baik lawan tetangga, bersopan santun lawan tetangga, ramah lawan tetangga. Artinya, kalau tak salah-salah sedikit, dimaklumi aja tetangga. Kenapa? Sebab amun kita meninggal dunia, siapa yang sibuk? Tetangga. Kita berpengantinan sibuk siapa? Tetangga. Kita bacakan siapa? Sibuk tetangga. Kadang-kadang kada diupah kada bapak, itu tetangga. Mengundang sanak jauh kita. Nah makanya ujar dalam kitab ini sebutkan dengan tetangga itu bermaklum-maklum aja. Maklum-maklum aja. Kan namanya tetangga itu ada nom bepandir nyaring. Ada nama injam bepada sehari seminggu. Ya Allah. Namanya tetangga. Di maklum-maklumi aja kita nang mangalah. Dalam artian artinya inya merasa bahwa kita memang terlalu baik bagi dia. Bila sudah kayak itu, selamat sudah kita. Sesuai dengan sabda Nabi, bila tetangga mau mengatakan kamu baik, insya Allah baik. Bila tetangga mau mengatakan kada baik, kada baik. Intinya apa? Dengan tetangga baik-baik, bermaklum-maklum, dan jangan tapi mengurusi urusan tetangga. Mau kayak apakah urusan minyak? Kenapa kita kada mengurusi? Bila terjadi sesuatu, ada RT. Bila kada sanggup, karena ada lurah, ya kan? Bila ini nanti bermasalah, ada polisi. Nah, lain kita bidangnya. Kecuali kalau memang kita diminta untuk ikut menyelesaikan, atau kita diminta tolong, ayo kita ikut masuk ke dalam menyelesaikan masalah mereka. Itu pun setelah mendengarkan persoalan mereka secara menyeluruh. Nah, kisahnya kayak apa? Kenapa jadi kayak ini?
Si A pakai sah tampung, si B pakai sah tampung. Selalu diambil solusi yang terbaik. Jadi orang ini win-win solution. Solusi yang terbaik supaya tetangga kita tetap baik, tetap rukun. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkahnya. Salah mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana alimna ma yanfa'una wa zidna wa nafa'na bil ilmi wa